Where are we? What is this? Do we get nuked? Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Parallels. Film ini akan mengisahkan tentang time travel atau perjalanan waktu yang dialami oleh beberapa orang setelah memasuki sebuah gedung yang sudah tak berpenghuni. Lalu bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan kedua pria yang lagi bertarung satu sama lain. Salah seorang pria pun kemudian tak sadarkan diri setelah dirinya terkena pukulan di area wajahnya. Pria tersebut bernama Ronan. Setelah tersadar, Ronan tiba-tiba dihubungi oleh ayahnya agar dia datang ke sebuah gedung di tengah kota. Bukannya mendatangi gedung, Ronan malah mendatangi tempat tinggal ayahnya dahulu. Di rumah tersebut, Ronan memanggil-manggil nama ayahnya. Dia juga mencari ayahnya di ruangan demi ruangan. Akan tetapi, tetap saja dia tak menemukan ayahnya. Kemudian, saat Ronan sedang mencari makanan di dapur, dia melihat seorang wanita yang berdiri di belakangnya. Dia bernama Beatrix. Beatrix merupakan adik kandung dari Ronan. Ternyata, mereka semua berpisah semenjak kematian ibu mereka. Di situ Beatrix mengatakan jika dirinya juga mendapatkan telepon dari ayah untuk mendatangi sebuah gedung di tengah kota. Ronan pun kemudian mendatangi garasi mobil untuk mencari ayahnya, sebab tempat itulah yang masih belum dia periksa. Di sana, mereka berdua melihat seorang pria yang memarahi ibunya karena menggunakan pakaian bikini. Pria tersebut kemudian mendatangi mereka berdua. Dia bernama Harry. Ternyata mereka sudah kenal satu sama lain semenjak mereka masih berusia anak-anak. Harry menjelaskan jika dirinya saat ini merupakan seorang pengacara hukum. Ronan kemudian mencoba memeriksa bagasi mobil karena dirinya merasa curiga dengan bagasi mobil tersebut. Dan benar saja terdapat sebuah tas di bagasi tersebut. Mereka bertiga pun kemudian memeriksa isi dari tas tersebut. Saat sedang diperiksa, Ronan menemukan sebuah benda yang cukup aneh. Merasa ada hal yang menjanggal, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Saat Ronan dan Beatrix akan pergi, Harry pun meminta agar dirinya diperbolehkan untuk ikut bersama mereka. Kemudian, setelah tiba di kantor polisi, Beatrix menjelaskan kepada seorang polisi yang bernama Tuan Stone jika ayah mereka menghilang selama beberapa hari. Beatrix pun takut jika ayah mereka diculik oleh seseorang. Akan tetapi, Tuan Stone pun tak bisa membantu mereka karena mereka tak memiliki bukti yang kuat. Merasa hal tersebut sia-sia, mereka pun mendatangi sebuah gedung atas perintah dari ayah mereka sebelumnya. Setelah tiba di gedung tersebut, mereka pun kemudian memasukinya. Di dalam gedung, mereka melihat tulisan-tulisan aneh mengenai keadaan dunia di tahun-tahun yang berbeda. Dan saat mereka sedang membaca tulisan tersebut, tiba-tiba gedung itu mengeluarkan suara dan bergetar cukup keras. Beatrix yang panik dan merasa gedung tersebut akan runtuh, dia pun memutuskan untuk pergi keluar. Akan tetapi, saat telah tiba di luar, mereka pun melihat keadaan di sekitar gedung yang terlihat telah hancur seperti telah mengalami sebuah perang yang sangat besar. Mereka pun merasa ketakutan satu sama lain. Kemudian, Beatrix pun memanggil kedua orang yang berjalan di depan mereka. Namun, orang tersebut malah menodongkan senjata ke arahnya. Di sisi lain, kedua orang sebelumnya pun tiba-tiba dibunuh oleh sekelompok orang yang memakai sebuah mobil. Merasa jika kelompok orang tersebut melihat mereka, kini Ronan dan yang lainnya pun bergegas pergi menuju ke gedung yang mereka masuki sebelumnya. Terlihat sekelompok orang sebelumnya yang kini telah berada di bawah gedung. Beruntungnya, sekelompok orang itu kemudian memilih pergi dari sana. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul seorang wanita di sebuah ruangan di gedung tersebut. Wanita itu mengatakan jika gedung ini memiliki jalan masuk dan jalan keluar yang berbeda-beda. Dia juga menjelaskan jika dunia yang saat ini mereka lihat merupakan dunia yang hancur akibat ledakan bom nuklir. Wanita itu mengenalkan dirinya jika dia bernama Polly.
Polly kemudian menjelaskan jika gedung ini akan mengalami time travel atau perjalanan waktu setiap 36 jam sekali, dan kini tersisa 32 jam lagi. Polly pun menyuruh mereka untuk beristirahat sambil menunggu gedung ini melakukan perjalanan waktu. Namun, saat mereka terbangun, tiba-tiba terdapat sekelompok orang bersenjata yang akan menangkap mereka semua. Sekelompok orang tersebut pun kemudian membawa Ronan dan kawan-kawan menuju ke sebuah tempat di mana para kelompok itu tinggal. Dan setelah tiba, mereka pun dibawa menuju ke dalam tempat tersebut untuk menemui pemimpin mereka. Dan ternyata pemimpin kelompok tersebut adalah Tuan Stone atau polisi yang mereka temui di dunia yang berbeda. Polly kemudian menjelaskan jika mereka semua sedang melakukan perjalanan menuju ke utara, dan mereka pun beristirahat di dalam gedung tersebut. Kemudian Tuan Stone pun meminta maaf atas tindakan penangkapan mereka di dalam gedung sebelumnya, dan mereka pun diizinkan untuk pergi. Saat ingin pergi, Harry berterima kasih kepada Tuan Stone dengan menyebut namanya. Tuan Stone pun merasa curiga mengapa dia mengetahui nama kepolisiannya dahulu, sebab tak ada satu orang pun yang mengetahui nama kepolisiannya dahulu. Tiba-tiba anak buah dari Tuan Stone mengatakan jika mereka keluar dari dalam gedung, dan mereka semua pun kini dimasukkan ke dalam penjara di tempat tersebut. Kemudian Ronan dan Patrick pun dibawa menuju ke sebuah tempat dengan diikat di tangan mereka masing-masing. Anak buah Tuan Stone sebelumnya pun tiba-tiba mendatangi mereka berdua. Orang itu mengatakan jika dirinya bernama Tinker. Tinker menjelaskan jika dulunya tempat ini merupakan sebuah kota yang indah. Namun semuanya berubah semenjak ada orang yang keluar dari dalam gedung dengan membawa bom nuklir, dan dia juga membunuh istri serta anak dari Tinker. Tinker pun kemudian memperlihatkan rekaman orang tersebut saat pertama kali dia keluar dari gedung tersebut. Patrick pun mengatakan jika itu adalah ayahnya. Tinker kemudian mengancam akan menembak Ronan jika Patrick tak mau menjawab pertanyaannya. Tinker kemudian bertanya tentang gedung apa itu dan di mana ayah mereka. Patrick pun mengatakan jika dia tak mengetahui apapun tentang gedung tersebut. Karena Patrick tak mau menjawab, Tinker pun berencana menembak Ronan. Namun, Ronan yang merupakan seorang atlet petarung pun dengan mudah melumpuhkannya. Di sisi lain, Tinker kini mengaktifkan bom nuklir di tempat tersebut, dan Ronan bersama Patrick pun bergegas pergi dari sana. Ronan kemudian mendatangi Harry dan Polly, dan setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Tuan Stone mendatangi Tinker tentang apa yang sedang terjadi. Tinker pun menyuruh Tuan Stone untuk pergi dari sini, sebab dia telah mengaktifkan bom nuklir untuk meledakkan gedung sebelumnya. Kembali ke Ronan dan kawan-kawan, kini mereka pun sudah hampir sampai di gedung sebelumnya. Di sisi lain, Tinker juga sampai di tempat tersebut dengan membawa bom nuklir yang telah diaktifkan sebelumnya. Di dalam gedung, Polly pun mengatakan jika harusnya gedung tersebut kini saatnya melakukan time travel. Dan setelah beberapa saat, gedung tersebut pun melakukan perjalanan waktu serta meledaknya bom nuklir sebelumnya. Saat tersadar, Polly menjelaskan jika tak ada yang namanya jalan pulang. Dan saat mereka keluar dari gedung tersebut, mereka pun melihat keadaan kota yang sangat modern dan berbeda dari sebelumnya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berpencar satu sama lain untuk mencari ayah dari Ronan dan Patrick. Harry dan Patrick akan pergi ke selatan, sedangkan Ronan dan Polly akan menuju ke rumah Ronan saat dia masih kecil, dan mereka pun kini berpencar satu sama lain. Di sisi yang berbeda, terlihat Tinker yang juga berada di tempat tersebut. Beralih ke Harry dan Patrick, di sini dia mengambil sebuah handphone transparan untuk dibawanya pulang ke dunianya sebelumnya. Dan anehnya, saat dia ingin membayar, petugas kasir menyuruh Harry meletakkan tangannya di sebuah mesin. Petugas toko itu pun merasa aneh dengan sikap Harry yang seperti baru mengetahui dunia modern ini. Dan setelah membayarnya, Harry pun berencana mendatangi apartemen tempat dia tinggal di dunia sekarang ini. Di apartemen tersebut, Harry merasa takjub dengan keadaan dirinya di masa depan, sebab dia di masa depan dia menjadi seorang pengacara yang sangat hebat.
Di sisi lain, kini Ronan dan Polly pun telah tiba di tempat tujuan mereka. Di sana, Ronan memasuki rumahnya dahulu dan mencari keberadaan ayahnya. Namun, tetap saja tak ada siapapun di rumah tersebut. Ronan pun menunjukkan sebuah benda yang dia temukan di dunianya, dan Polly pun menjelaskan jika benda tersebut berasal dari dunia inti atau dunia di mana tempat gedung tersebut pertama kali dibuat. Di sisi yang berbeda, terlihat Tinker yang membeli seluruh peralatan elektronik di toko yang didatangi oleh Harry dan Patrick sebelumnya. Di sana, dia kemudian mencoba merakit sebuah alat, entah tujuannya untuk apa. Kembali ke Ronan dan Polly, di sini Ronan menemukan sebuah tas yang mirip dengan tas yang dia temui sebelumnya. Namun, di dalam tas tersebut terdapat sebuah tulisan yang menyuruh Ronan untuk pergi dari tempat tersebut. Dan benar saja, terdapat beberapa orang bersenjata yang memasuki rumah tersebut. Ronan pun dengan sangat mudah melumpuhkan orang-orang tersebut, dan dia pun kini berencana kembali ke gedung sebelumnya. Di sisi yang berbeda, Tinker pun berhasil menyelesaikan alat yang dibuatnya, yang ternyata alat tersebut merupakan sebuah alat untuk mengendalikan seluruh sistem di kota tersebut. Kembali ke Harry dan Patrick, di sini mereka pun juga bergegas pergi kembali ke gedung sebelumnya. Namun saat Harry ingin keluar, dia pun melihat Patrick yang berada di masa kini, yang ternyata Patrick di masa depan akan menjadi istri dari Harry. Kembali ke gedung, Ronan yang telah tiba di gedung tersebut kemudian mendatangi Tinker yang juga berada di tempat tersebut. Tinker menjelaskan jika dia memiliki sebuah alat yang dapat mengendalikan gedung ini. Di sisi lain, Patrick yang juga tiba di tempat tersebut pun juga menodongkan senjatanya ke arah Tinker. Namun, Ronan menyuruh Patrick untuk menurunkan senjatanya. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba lift di gedung tersebut pun terbuka, dan keluarlah seseorang dari lift di gedung tersebut. Ternyata itu adalah ayah dari Ronan dan Patrick. Tinker yang melihatnya pun kemudian bertanya kenapa dia membunuh anak dan istrinya, serta meledakkan dunianya dengan bom nuklir. Ayah Ronan pun menyuruh Tinker untuk pergi ke atas gedung untuk menemukan jawabannya. Di sini, Ronan dan Patrick pun merasa senang setelah bertemu dengan ayahnya kembali. Ayah mereka mengatakan jika dunia yang mereka anggap sebagai rumah sebelumnya sebenarnya bukan dunia yang asli. Dan sebenarnya di atas gedung tersebut juga tak ada apapun, sebab gedung ini akan melakukan perjalanan waktu ke tahun yang berbeda-beda. Saat Tinker kembali, ayah dari Ronan dan Patrick pun kemudian menembak Tinker hingga dia tewas. Kemudian ayah mereka pun mengatakan jika dirinya masih punya masalah untuk diselesaikan. Sebelum pergi, dia berpesan untuk membawa benda yang dibawa Ronan menuju ke dunia tempat di mana ibu mereka masih hidup. Kemudian setelah beberapa saat, kini gedung itu pun kembali melakukan perjalanan waktu, dan mereka pun bergegas pergi menuju ke luar gedung. Akan tetapi terlihat Polly yang berjalan perlahan-lahan menuju ke sebuah ruangan, yang ternyata di ruangan tersebut terdapat poli-poli lain di gedung tersebut. Lalu mereka pun bergantian menjadi Polly, dan kemudian film pun berakhir.